Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wa ulil nuha, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang sesungguhnya bahwa di tengah-tengah Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita bersama, kita masih tergolong dalam orang-orang yang sabar dalam menghadapinya. Indikasi sabar adalah seseorang terus mencari solusi dari apa yang mereka rasakan dalam musibah tadi. Yang kedua, dia tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia senantiasa menjaga istiqomah dalam ibadah dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ketika ditimpa musibah, dia kemudian tidak istiqomah dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang maha memberikan, Tuhanlah yang maha mengurangi, Tuhanlah yang maha mengasihi, Tuhanlah yang maha memberi sakit, memberi sehat dan sebagainya. Sehingga Al-Quran berkata, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ila akhiril ayat. Orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah. Kita tahu bahwa ketika kita mengucapkan Allah sebagai Rabb, berarti Allah lah yang maha memberi, Allah lah yang maha mengambil, Allah lah yang maha memberikan cobaan, Allah lah yang maha memberikan solusi kepada kita semuanya. Ucapan itu dipegangnya, ya, tsumma istaqamu, dia istiqomah dengan ucapannya. Dalam kondisi apapun dia terus meyakini bahwa Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita bersama. Ya. Maka orang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sebagaimana yang sering sudah kita jelaskan kepada ibu-ibu sekalian dalam halaqah-halaqah ilmiah yang pernah kita laksanakan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-514 dan via media. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-34. Sungguh sudah lama kita tidak bertemu wajah, ya, bertatap muka langsung dengan ibu-ibu dalam halaqah ilmiah kita. Mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan Allah berikan kepada kita semuanya manfaat ta'lim yang sebesar-besarnya, fadilah ta'lim yang sebesar-besarnya. Di antaranya adalah kita bisa hadir dengan melangkahkan kaki kita, kita bisa duduk dalam halaqah ilmu dengan memenuhi adab-adab dan etika-etika yang ada di dalamnya, dan kita langsung bisa menyampaikan atau berkonsultasi. Ya, ini kelebihan daripada halaqah ilmiah yang kita hadir dalamnya secara langsung. Berbeda kalau kita mendengarkannya atau mengikutinya via media seperti ini. Maka kita meninggalkan beberapa adab di dalamnya. Mungkin kita tidak duduk sebagaimana duduk dalam halaqah ilmu. Ada ibu-ibu yang mendengarkannya sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Ada yang mengerjakannya sambil mendengarkannya sambil tidur-tiduran. Ada yang mengikutinya sambil melakukan safar atau perjalanan dan sebagainya dan sebagainya. Inilah sehingga para ulama berkata, hadir dalam majelis ilmu itu adalah sarana penentu. Ya, mengikuti taklim dalam media-media itu adalah sarana pembantu. Ya, mudah-mudahan karena ini adalah kondisi yang sedang kita alami, ya, meskipun kita melakukannya dalam konteks sarana pembantu, tetapi tidak mengurangi daripada manfaat taklim yang kita lakukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas surah Yasin, sambungan dari ayat yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu pada ayat yang ke-41. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin
Wa idza qila lahum anfiqu mimma razzaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum, dan ayat atau tanda bukti, pertanda akan kekuasaan Allah bagi mereka, anna hamalna dzurriyyatahum, bahwa kami telah mengangkut, kami telah membawa anak cucu mereka, dzurriyyah yakni auladahum, fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh, ai fil fulki al mamlu, dalam kapal yang penuh. Ada yang mengatakan, mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-fulkul mashhun adalah safinatun Nuh alaihi salatu wassalam. Kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang memang pada waktu itu Allah berkata, ya wahai Nuh, naiklah ke dalam kapalmu dan naikkan ke atas kapalmu itu min kullin zawjaini itsnaini, dari setiap perkara yang ada di muka bumi ini, dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk hidup, baik dari hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, zaujaini, semuanya berpasang-pasangan. Ya, wa ahlaka, dan ahlimu juga, illa man, kecuali orang-orang sabaqa alaihil qaul, yang telah terdahulu ucapan Allah, artinya azab Allah terhadap mereka, yaitu orang-orang yang ingkar atau tidak mengimani risalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Nuh, kapalnya waktu itu digambarkan sebagai al-fulkul mashhun, kapal yang penuh sesak dengan muatannya. Ada apa dengan kapal dan angkutan laut yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Sebuah tanda kebesaran dan pertanda kekuasaan Allah kepada makhluknya adalah bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan dan kebaikan hajat hidup manusia. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya. Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di laut. Ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di daratan, di lautan, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Makanya doanya ketika kita menaiki kendaraan diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci zat yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini. Ya. Baik kendaraan laut, kendaraan udara, kendaraan darat. Ya, kendaraan apapun kita dianjurkan untuk mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dalam kitab An-Nawadir dituliskan oleh seorang ulama dalam sebuah riwayat bahwa ketika seseorang mengendarai sebuah kendaraan lalu dia membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, maha suci Allah yang telah menundukkan kepada kami kendaraan ini dan tidaklah kami mampu menguasainya, ya, maka kendaraan tadi berkata, ya, terima kasih engkau telah meringankan beban di atas punggungku ini. Ya, jadi dengan ucapan tadi Allah telah menjadikan kendaraan tadi lega, leluasa. Tapi sebaliknya seseorang yang naik kendaraan dan tidak membaca doa tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maka kendaraan merasa berat, terbebani dengan tunggangan, dengan beban yang ada di atasnya. Ini rahmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan Allah ciptakan juga untuk mereka semuanya, untuk manusia ini, mim mislihi, dari hal yang sepadan dengan al-fulkul mashhun tadi. Jadi ada kendaraan-kendaraan yang lain di samping kapal yang dijalankan oleh Allah di atas permukaan laut. Allah ciptakan kendaraan lain. Ya, seperti minal ibili, dari unta. Wahia safainul barri. Ya.
Diriwayatkan bahwa unta itu adalah safainul barri, perahu-perahu yang ada di daratan. Ya, lebih-lebih pada hari ini kita telah melihat berbagai macam mode ya alat transportasi yang sudah beragam. Dan itu adalah bukti ya tanda kekuasaan Allah kepada makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini tunduk ya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia semuanya. Maka tersisa untuk kita semuanya bagaimana kita bersyukur kepada Allah, membaca doa tatkala kita menaikinya atau mengendarainya. Ini sebagai bukti kesyukuran kita kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita bersama. Apa yang terjadi ketika orang tidak syukur? Wa inna sya'nughriquhum. Padahal jika aku berkehendak, jika Allah berkehendak, nughriquhum, bisa saja Allah tenggelamkan. Ya, betapa banyak ya kita mendengar ya tragedi-tragedi kapal-kapal yang telah dibuat dengan berbagai macam ya kelengkapan-kelengkapan ya safety keamanan untuk menjaga kebaikan dan keberlangsungannya. Tetapi karena di dalamnya dijadikan sebagai tempat perbuatan maksiat, ya kita mengenal ada kapal-kapal yang dahulu kala di tahun 50-an, di tahun 60-an, di tahun 70-an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya mereka tidak bersyukur, justru mereka melakukan kesombongan di atas ya kendaraan yang telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Wa inna sya, jika kami berkehendak, nughriquhum, bisa saja kami tenggelamkan mereka. Ya, fala sarikha lahum, maka tidak ada penolong baginya. Ai la mughisa lahum, tidak ada yang bisa menolong mereka. Walahum yunqadun, dan tidak juga mereka bisa diselamatkan. Ai yanjuna minal gharq, ya tidak mungkin mereka akan selamat dari ya tenggelam tadi. Qala Ibnu Abbas berkata dalam tafsir beliau, wala ahada yunqidhuhum min azabi, tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan ya orang-orang yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala min azabi, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat, kasih sayang dari kami, wa mata'an ila hin, dan kesenangan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi Allah, bisa saja Allah ya menyelamatkan mereka sebagai rahmat, wa mata', dan sebagai kesenangan, ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Ai illa ayyarhamahumullah wa yumatti'uhum ila inqidha'i ajalihim. Ada kalanya orang yang diselamatkan dari tenggelam, ya, dari pelayaran, dari sebuah perjalanan, dari musibah tenggelamnya sebuah kapal. Tetapi ingat, keselamatan itu hanyalah rahmatan minna, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa mata'an, dan kesenangan yang ditundakan, yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ilahin, kepada batas ajal yang akan mereka hadapi nantinya. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Ya, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian, ma baina aydikum, terhadap sesuatu yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan sesuatu yang ada di belakang kalian. Qala Ibnu Abbas, ma baina aydikum, apa yang ada di depan kalian, yakni al-akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Takutlah kalian akan datangnya akhirat. Ya. Fa'malu laha, maka beramallah ya untuk akhiratmu. Beramallah untuk visi akhiratmu. Ya. Bekerjalah, berbuatlah untuk bekal akhiratmu. Itu makna ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu, yakni ad-dunya, yaitu dunia. Ya, apa maksudnya dan takut kepada dunia? Fahdharuha, takutlah kamu kepada dunia, wala taghtarru biha, dan janganlah kau terpedaya dengan dunia ini. Ya. Jadi ada dua hal yang Allah isyaratkan kepada kita untuk senantiasa kita takut dan mawas kepadanya. Yang pertama adalah takutlah kepada akhirat. Bagaimana takut kepada akhirat?
beramallah semata-mata untuk tujuan kita berbekal untuk kehidupan akhirat kita kelak. Ya. Dan yang kedua, takutlah kepada dunia. Artinya jangan sampai kalian terbujuk, tertipu dengan kehidupan dunia. Sebagaimana pernah kita sampaikan juga bahwa dalam kehidupan ini Allah berikan kepada kita ini musuh. Ya, 4 musuh ini senantiasa mengganggu kita dalam setiap saat dan tidak pernah ya, mereka berdamai dengan kita. 1 dari 4 musuh itu adalah ad-dunya wa ma fiha. Dunia dan segala pesona yang ada di dalamnya adalah musuh yang paling berat bagi manusia. Ya, sehingga sering dikatakan di Al-Qur'an, diingatkan oleh Rasulullah bahwa dunia ini adalah ya semua dunia ini tercela. Ya, kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kita tidak boleh menggapai dunia, gapailah dunia, tetapi ketahuilah dunia bukan segalanya. Dunia sebagai jembatan yang harus kita titi atau kita lewati, bukan untuk kita diami atau kita banguni di atasnya. Ya, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai litakunu ala raja'ir rahmah, agar kalian senantiasa optimis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jawabu idza mahdhuf. Ya. Dalam gramatika bahasa Arab, ketika disebut sebuah kata kerja atau kalimat yang diawali dengan idza, itu namanya fi'il itu adalah fi'il syarat. Dan padanya ada jawaban, jawabus syarat. Ada jawaban daripada kalimat idza. Ya, seperti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, itu jawab daripada idza, fasabbih. Ya. Seperti ini, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Jawabannya kok enggak ada ya? Ya, maka ahli nahwu berkata jawabu idza mahdhuf. Jawabnya idza pada kalimat ini mahdhuf, terbuang. Taqdiruhu, kira-kiranya, wa idza qila lahum ittaqu, ketika dikatakan kepada mereka takutlah, ya, takutlah kalian kepada 2 perkara tadi itu, ya, a'radu, mereka berpaling. Ya, mereka berpaling, wa yadullu 'alal hadzfi, dan menunjukkan dibuangnya jawabnya idza tadi adalah ayat yang berikutnya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka senantiasa berpaling daripadanya. Ya, ini berarti kalimat idza tadi jawabnya adalah ketika dikatakan kepada mereka takutlah terhadap sesuatu yang ada di depanmu dan di belakangmu agar kalian mendapatkan rahmat, mereka senantiasa berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekelumit dari tafsir ayat dari surah Yasin ini memberikan kepada kita gambaran betapa Allah yang pertama tadi memberikan rahmat kepada kita semuanya dengan ditundukkannya berbagai hal di muka bumi, di lautan, di daratan, di udara untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Padahal jika Allah berkehendak, Allah gampang saja untuk memberikan kecelakaan. Ya, maka senantiasalah kita bersyukur di saat kita berkendara dengan mengucapkan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita bersama. Yang kedua, takutlah dalam kehidupan ini ya, kepada 2 perkara. Yang pertama adalah ma baina aidikum, apa yang ada di depan kita, yaitu akhirat. Takut kepada akhirat berarti kita bersiap-siap untuk menyongsongnya, bersiap-siap untuk berbekal diri. Dan takutlah kepada wa ma khalfakum, yang ada di belakang kalian, yaitu dunia. Artinya jangan sampai kita terjerumus dalam kehidupan dunia ini. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk menggapai akhirat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhai kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.